Oke, nah jawabannya tadi soal buka mata batin. Sebelum buka mata batin, saya mau buka sah dulu. Waduh, merinding nih. Kenapa merinding? Kalau buka sah doang, merinding. Gitu. Dia mau ganti model lagi deh. Enggak, Oh, udah punya aja. Oh, kirain mau ganti model lagi. Ntar ada yang komen, kalau lu retak kok diikat gitu. itu sial ini ya? Hah? Suku Baduy luar ya? Iya, Baduy. Ini suku Baduy ini hadiah juga sih. Hadiah dari orang Baduy waktu kapan ya kesana? Udah lama tuh. Siapa udeng-udeng sih? Udang sebenarnya. Udeng kan? Udang. Jadi udang ini, udang itu sebenarnya ada banyak cara ngikatnya. Cuman Iya. anak sendiri kan belum mempelajari semua tuh. Ada cara adabnya juga, Iya. gitu. Iya. Dan tadi emang udah buka aja, ya udah buka. Gitu. Nah kalau misalnya kita lihat kan ini kosong nih. Ya. Nanti mas ini sulap set dibuka set ganti ini. Nggak ada TV ya kan. Ya goyang. Kayak sendiri. Oke, kalau saya jawaban membuka mata batin, mungkin apa yang akan jawab juga bisa jadi bertentangan dan berbeda dengan orang yang sudah menyampaikannya. Kalau Akang lebih mengutamakan ngapain buka mata batin, lebih baik buka mata hati. Karena dengan membuka mata hati semua akan terbuka. Kepekaan kita, rasa empati kita, rasa kita mengintrospeksi diri itu lebih utama. Karena kalau dibilang batin, semuanya sebenarnya sejak lahir manusia tuh bisa melihat apapun yang ingin dilihat. Sebenarnya sama. Jadi kalau Akang bilang, oh sekarang gimana orang anak indigo nih? Dulu mah nggak ada gitu kan. Iya. Benar. Ada indigo, ada apa? Rainbow, ya kan? Kristal, starseed, ya human angel. Star Syndrome. Nah itu. Beda. Itu banyak lagi tuh. Banyak lagi yang masuk. Itu tingkat tertingginya itu. Oh, tertinggi banget tuh. Itu yang masuk ke halaman ilusi tuh. Gitu. Kalau Akang juga banyak pola kayak gitu, minta buka mata batin segala macam gitu kan. Akang selalu jawab gini, keperluannya untuk apa? Ya. Seberapa penting nggak membuka mata batin? Kalau dia cuma penasaran aja pengen lihat hantu, gitu. Hati-hati, karena kamu tuh harus hati-hati dengan keinginanmu. Memang lihatnya bukan lihat hantu doang, tapi ingat kalau misalnya nih orang masih menganggap pocong itu serem, model anak itu menakutkan, ada yang lebih serem daripada itu, ada yang menakutkan dan nggak bisa milih. Emangnya masuk sono, ya kan? Masuk wahana, ya kan? Hampir kesebut tuh. Iya, hampir. Kalau masuk wahana kan kita tinggal bayar tiket, mau naik apa aja bebas kan? Tergantung kita, Pilih sendiri. ya kan? Yang di wahana itu mau ngikutin kita. Tapi kalau laras itu batin, gaib, kita niatnya mau lihat ini, misalnya ya kan pocong misalnya, yang lain akan udah ngendus bau kita. Iya. Dia pernah datang nih ke tempat kita, oke dia ngapain gini, oke ya udah ya kan pengen ya udah pasti gitu. Nah kalau dibilang buka mata batin, sebenarnya itu bukan buka mata batin, tapi aslinya itu adalah kayak ini mengaktifkan. Karena sebenarnya semuanya punya mata batin, semuanya bisa, karena yang Maha Kuasa itu memberikan kepada manusia lengkap, nggak dibeda-bedain sama. Cuman kok kan gua nggak lihat, Sheila bisa lihat, kok gua enggak. Nah itu kembali, ketika manusia terlahir itu ada dalam lingkungan apa, pola berpikirnya seperti apa, cara pendidikannya seperti apa, dan dia ada di lingkungan masyarakat mana, serta sekolahnya di mana. Karena semakin tingginya logika, bukan logika nggak penting ya, logika itu harus untuk bisa membedakan dan menjaga kita tetap rasional. Tapi kalau logikanya terlalu tinggi, itu bisa menutupi hati. Nah, ketika hati tertutupi, maka hilanglah kemampuan diri. Gitu. Nah, orang-orang yang hatinya hidup, logikanya bisa diseimbangkan, itu melihat apa yang memang harusnya terlihat. Kalau kita bicara ke zaman dulu, zaman Nabi Sulaiman, semuanya bisa melihat. Karena zaman dulu juga belum ada sekat dimensi kan, belum ada pagar, belum open. Jadi kalau misalnya ada yang di YouTube lihat, coba saya bukakan mata batinnya, gitu kan? Kayak gitu. Bukan mata batin, tapi kok dijidat gitu. Itu dia. Iya, itu jadi pertanyaan. Ya gitu. kan? Kenapa selalu di sini gitu. Nah, padahal aslinya yang ada di sini itu cakra ajna, Oh iya, nah. atau ada bilang cakra mahkota. Ya, Gitu. Kalau bicara batin sebenarnya ranahnya batin. hati. Gitu, ranahnya batin. Itu dibuka atau diaktifkan, dilebar, diluaskan itu dari kontemplasi kita dengan cara ibadah masing-masing. Ada juga dengan cara meditasi. Gitu, itu dilatih dirubah.
gitu. Jadi kalau bisa bicara gimana fenomena buka mata batin, memang ada, tapi buka mata batin itu yang seperti apa sebenarnya. Kalau yang akan tahu ya, tapi tanpa apa menyalahkan atau misalnya apa melawan yang sudah ada gitu kan, atau menyebutkan salah yang udah ada melakukan itu bukan salah, tapi kalau paman akang ketika yang ada di kepala prosesnya itu mengaktifkan ajnanya, mahkotanya. Karena yang benar tuh gitu, mata itu ini kan kayak lensa kamera tuh, Iya. yang memproses bukan lensanya loh, tapi sensor di belakangnya. Iya. Nah manusia maaf nih pegang ya, Iya. kalau ini di sini ajna, ini kayak lensanya nih, Rasanya. ya. Ujungnya. Tergantung nih dari kornea mata, Iya. sejauh mana apa yang sudah sering kita pakai. Kalau sering nonton yang nggak jelas-jelas tuh makin berkurang kualitasnya. Ya kan, anak muda tahu ya, apalagi Tahu. ya kan, pasti ke situ tuh ya kan lihatnya gitu. Makanya kalau di Baby udah seneng banget. langsung kalau di agama kan gitu kan, Ah. nggak boleh melihat ini karena itu tanda kutip dosa. Dosa. Secara manusiawinya, secara people powernya itu mengurangi kualitasnya, Berarti itu lebih menutup. lebih menutup. Nah, ketika ini menutup harus dibersihin dulu kan lensanya, Iya. sama kayak kamera-kamera nih. Kalau burung nggak enak juga kan lihatnya. Iya. Iya. Makin lama nggak dibersihin ya makin ketutup. Ya. Apalagi tutup lensanya gitu. Iya. Ya kan? Nah, aslinya yang bisa melihat itu bukan ini kornea, tapi maaf di sini. Ini ada virtual cortex di sini. Oh, oke. Oh, Di gitu. belakang. Di belakang. Aslinya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa melihat atau yang kurang jelas melihat atau nggak bisa melihat sama sekali, itu virtual cortex di sini. Iya. Gitu. Sama kayak kamera. Kamera juga yang dioprek kan ISO-nya berapa, ini berapa Ya, kan gitu. ya, ya. Ya kan? Artinya. Bukan lensanya dilapin terus gitu, tapi baterainya nggak ada. Ya kan, memorinya penuh. Iya. Gimana bisa ngerekam? Hmm. Sama manusia pun. Cuman kapasitas merekam manusia itu jauh lebih luar biasa, besar. Tapi balik lagi, kalau kornea matanya nggak dibersihin, lensanya nggak dibersihin, ya dia ketutup. Nah, ada orang-orang tertentu yang bisa membersihkan kornea mata, walaupun sekejap. Gitu. Tanpa ada proses. Tanpa ada proses. Cuman itu jauh lebih bahaya sebenarnya. Kalau yang tiba-tiba, oke melihat, gue liatin ya. Karena bisa kaget kali ya. Kaget yang pertama. Terus, Nutupnya susah nggak sih? Hmm? Kalau nutup baliknya gitu. Nah. Maksudnya nutup apa sih bahasanya? ya kalau mereka nutup bahasa Iya. gitu kan. Nutup. Nutup. Nah itu bisa dibilang iya juga. Cuman kalau pengalaman akang pribadi itu, memang bisa ditutup nggak lihat lagi. Tapi jamin bersih nggak kenangan memorinya. Ketika contoh terkecil analoginya kamera itu, ketika udah merekam, ada dong rekamannya di dalam. Iya. Iya. Terus kalau misalnya lensanya ditutup, dia kan nggak bisa ngerekam. Tapi rekaman sebelumnya masih ada. Masih ada. Oh. Nah itu masuk ke alam bawah sadar, ke mental, ke psikologis. Oh, berarti untuk yang pemula sendiri anggapannya ketika dia sembarang minta itu berarti bakal dapat impact psikis yang gede ya kan? Betul. Wow. Makanya akan nggak sembarangan kalau ada yang minta buka mata batin. Lihat dulu nih ya psikologisnya gimana, jiwaannya oh kuat nih, oh yang ini jangan nih, oh yang ini bapak hilang dalam gaib juga gitu misalnya. Ya benar ya. Ya kan? Misalnya kayak gitu tuh. Pernah ada DM banyak kan berapa gitu kan berapa? Bukan masalah harga, misalnya gitu kan. Dijelasin tentang label nggak mau tuh dia. Sampai berapa pun akan minta akan saya bayar. Karena bahkan bisa jadi tanggung jawab juga sih sama mereka ya. Betul, tanggung jawab akan Itu sampai kepada ada yang mereka. gila nggak? Pernah dibuka gitu. Banyak sebenarnya. Banyak. Banyak. Makanya kalau tuh sekarang ada kayak punya misi pengen tuh datang ke rumah sakit jiwa tuh, Ya. pengen lihat, pengen tahu. Karena kebanyakan mereka tuh gangguan jiwa bukan karena stres, masalah keluarga, keuangan, Iya, tapi tersesat di zaman itu, di dimensi itu. benar sih. Banyak gitu. Mungkin itu kayak misi sosial nantilah kalau misalnya ada memfasilitasi atau kerjasama atau langsung ke tempatnya. Karena ada beberapa yang akan temui aja gitu, misalnya orang gila di jalan segala macam gitu. Ada yang jangan deketin, dia tuh suka ngamuk, suka apa gitu kan. Pas dekat ngobrol, jadi diem tenang, dia ngobrol. Ada yang malah ngasih tahu, ngasih nasihat gitu kan. Iya. Ya, benar. Gitu. Terus habis udah akan pergi udah dia biasa lagi. Oke, dia kejebak di alam ini gitu. Kayak misalnya gini, aku udah gak kuat, tolongin gitu. Udah pergi lagi, tolong gue jelasin. Gitu. Makanya kalau di jalan lagi naik motor terus, ya gitu. Ada kayak gitu. Itu bahayanya. Kalau kita mental nggak siap, psikologis apalagi kejiwaan terutama. Karena kan dalam diri manusia itu ada tritunggal, nyawa, jiwa, raga.
ya kan? Raga tuh wujud kita nih, yang makanannya nasi, apa segala macam. Nyawa itu unsur kita jadi hidup. Ketika kita hidup ada jiwa. Jiwa inilah yang harus kita benahi. Jangan sampai jiwa kita kotor, jiwa kita tersesat, nggak tahu jalan pulang. Kalau nggak tahu jalan pulang tersesat, ya gentayangan itu. Jadi jangan sampai itu ada roh gentayangan, arwah gentayangan, bukan. Nyawa. Jiwa. Oh jiwa. Kalau nyawa itu kan roh. Iya benar. Nah, roh itu udah kehendak Tuhan, karena Tuhan yang tahu. Tapi jiwa yang tersesat, gitu. Dialah yang kalau tahu jalan pulang bisa kembali kepada Sang Pencipta. Kalau enggak, yang nyangkut. Korban kecelakaan, jedang misalnya, hurufnya balik langsung. Jiwanya masih ada di jalan, karena dia belum selesai itu urusan di dunia. Gitu. Jadi hati-hati kalau untuk yang mata batin. Harus lebih kayak kontemplasi dulu. Makanya kalau Akang kan, saya udah pernah ke pendopo kan. Kalau pengen mencari jati diri, pengen nanya segala macam, Akang nggak pernah ngasih tahu secara step. Oh gitu loh, harus gitu loh, harus ini enggak. Tapi kayak kita mau pergi ke Monas, ke Monas bisa perginya. Silakan aja pergi, naiknya bisa naik umum, motor, atau berjalan kaki. Silakan. Tapi Akang nggak bilang. Nanti kalau naik motor, jalannya itu lewat ini, terus belok kanan, belok kiri, masuk, nggak gitu. Jadi kita sendiri yang cari jalan. Betul. Cari sendiri. Menemukan prosesnya. Iya. Karena kalau kita begitu, berarti kita menduplikasi diri kita ke orang itu. Iya. Padahal setiap manusia spesial berbeda. Iya. Gitu. Mungkin cukup menjawab untuk Benar. kata batin. Aslinya kalau bicara batiniah, bukan fisik, bukan jasmani. Gitu. Jadi kita persiapkan dulu batin ini. Itu yang orang salah tuh. Wah, ini pasti bisa itu belajar kebatinan ya. Belajar kebatinan pasti maunya ke kanuragan, ya kan ke apalah, kebal apa. Enggak gitu sebenarnya. Wilayah tanah batin itu lebih luas, dan ujungnya ketika kita bicara spiritual, maka tingkat tertinggi spiritualitas adalah mengenal Tuhannya. Bukan spiritual aku jadi dukun paranormal Dari enggak. sakti gitu. Nah, gitu. Beda tuh, ada spiritual, ada supranatural. Gitu. Semoga menjawab ya. Tapi sekali lagi nih yang nonton, yang menyaksikan, bukan berarti saya menyalahkan siapapun itu di luar sana. Mungkin ada praktisi yang melakukan seperti itu, bukan. Ini hanya mengungkapkan apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman. Jangan didebat. Di debat juga nggak apa-apa. Nanti dia jawabin. Nah, mau debat mungkin ke akun Instagramnya Safar aja. Jangan. Akunnya ada, sebutin. Jangan dicantumin. Kata Safar ya. Jangan. Takut. Gitu sebenarnya. Kalau yang akan pahami ya. Sekali lagi. Aku mau nambahin Pak. Apa? Yang masalah tadi orang sakit jiwa yang tersesat itu sebenarnya aku juga mengiyakan sih, karena kan kebetulan aku di ranah psikologi. Sempat waktu itu di semester waktu S1 semester akhir itu kan kita harus praktek kan, itu datang ke RSJ gitu kan. Itu sebagian besar yang aku lihat sih itu ya itu benar, jadi kayak bukan masalah dia stres karena hidup atau pekerjaan atau apa, ya tersesat gitu. Jadi nanti pernah ada satu pasien, aku ingat banget, nenek-nenek itu, nenek-nenek dia kayak suka manggil. Jadi tuh aku kan hitungannya magang cuma 2 minggu cuma di situ. Jadi kenal sama si nenek itu jadinya. Terus tiap aku lewat nanti manggil sini gitu, manggil gitu sini, terus aku deketin. Terus nanti dia kayak suka ngomong tolong panggilin, dia nyebutin satu nama, ternyata itu namanya dia gitu. Nanti tolong panggilin ini, suruh balik ke rumah. Jadi dia kayak tiap ngeliat aku tuh manggil terus minta tolong, udah gitu doang. Terus ada beberapa pasien yang masih muda, kalau itu dia jatuhnya ngilmu ya, ngilmu cuman nggak kuat mungkin. Jadi ya gitu, jadi kacau pikirannya. Serem. Iya, sebenarnya tuh jadi bahan penelitian buat mahasiswa yang sekarang. Iya. Karena kalau kita berbicara soal kejiwaan, berarti kan jiwanya tuh, jiwanya, dan sering melihat kasus juga seperti itu. Gitu. Nah ini kan jadi dapat afirmasi lah atau validasi dari yang sekolah psikologi. Ya kan. Kalau Akang sendiri memang Akang mah nggak ngampus karena nggak ada biaya. Lebih fokus ke bakti aja gitu kan. Sponsor boleh. Boleh. Yang mau mengkuliahkan saya mungkin sampai kemana juga saya nggak mau kuliah. Iya. Ditunggu beasiswanya. Nanti masuk. Mentahnya aja.
Gitu seperti itu, kan banyak tuh yang ngilmu juga. Iya benar, ngilmu jangan sembarang gitu deh. Gitu apa? Apalagi kalau misalnya nggak ada guru gitu. Ya itu paling fatal. Udah gitu kan sekarang nggak maksud menyinggung pihak-pihak siapapun ya. Di YouTube tuh banyak banget yang kayak Belajar dari YouTube ya. ngasih amalan. Waduh parah banget. Ngasih dan itu tuh langsung ditulis bener-bener jelas-jelas banget. Itu aku tuh terkadang suka mikir ini valid nggak sih? Terus nanti dampaknya ke yang ngejalanin gimana? Karena nggak ada bimbingan, dia cuma ngasih aja. Kayak rajah gitu bukan sih? Tuh Ya, sama banyak, Arab sih, macam-macam. macam ayat-ayat gitu. Enggak itu bukan sebenarnya. Apa ya, waktu itu sih iseng sih sebenarnya, kayak ada yang bahas gitu di Twitter. Oh, Kayak iseng. itu kayak yang tulisan Arab gundul gitu tuh belum tentu dari kitab. Maksudnya iya. itu kayak apa ya nyebutnya ya? Variasi. Ya rajah gitu sih. Ada yang banyak nih, ada raja, ada isim. Yang kan? waktu itu sih Mantra. emang lagi bahas sih rajah, jadi ada kayak bentuk-bentuk segala macam gitu. Nah soal raja sendiri gini, Pak. Orang itu mengetahui raja dari sisi negatifnya karena kata raja sendiri itu sudah banyak tertumpang tindih sejarah yang ditulis ulang. Iya, Gitu. Memang ada raja-raja yang dikhususkan untuk membentengi badan. Gitu. Jatuhnya kalau ada kayak tadi tulisan gundul gitu, jadinya kayak isim tuh. Wah, nih pegang isimnya lu nggak mempan dibacok. Oh, iya. Pakai buat sabuk, Disabuk. gua akan kuat nggak ditembak orang gitu kan. Makanya dia jomblo terus, nggak pernah nembak. Oh, ya. Itu saringan dulu. Jangan. Intermezzo. Udah mulai serius saya. Ini lagi serius sih kan. Kayak ikut-ikutan lah kalau yang gitu. Nah, sebenarnya raja sendiri kalau dalam tradisi adat kebiasaan di Sunda ya, karena kan orang Sunda gitu kan. Raja itu sebenarnya ada perintah, ada juga tuntunan. Gitu. Ada lagi yang disebutnya asihan, jangjawokan, segala macem yang jadinya dari mantra akhirnya. Nah, tapi bagi orang yang belum tahu raja, ujungnya ke situ. Ada bahkan di tubuhnya ditatoin raja supaya nggak diculik sama apa gitu kan. Gitu. Nah, luas lah kalau soal raja mah. Kakak juga harus izin dulu sama benar-benar ahli raja baru bisa menjelaskan lebih detail. Gitu kan, takut salah gitu kan. Nah, kalau balik lagi ke soal yang tadi gangguan jiwa segala macam, itu memang sangat-sangat kemungkinan besar yang bersinggungan dengan dimensi lain, dengan alam gaib dan sebagainya. Karena ranah, kalau kita nih contoh aja, kita tidur mimpi, kita selalu menganggap semua manusia mimpi itu adalah bunga tidur. Oh ya. Ya kan? Dan ketika kita tidur itu ya udah, itu cuma mimpi doang, nggak ada apa-apanya. Lu bangun udah biasa. Padahal ada dimensi yang namanya dimensi mimpi. Dan dimensi mimpi itu ada beberapa layer. Yang ini bunga tidur, ini petunjuk, ini masuk ke alam lain, gitu. Nah, ini adalah pengalaman astral, gitu. Ada beberapa kotak-kotak. Nah, kalau gangguan jiwa itu banyak. Akan juga pernah ketemu sama orang yang mungkin bilang ilmu, ada satu ilmu ya, ilmunya akan nggak usah sebut karena takutnya jadi malah generalisir. Oh, kalau ilmu gini bakal gitu ya, enggak juga. Itu nggak ketaikan di jalan itu kan ada daun, ngobrol sama daun, gitu, apa macam-macam. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Itu nyambung juga ke buka mata batin. Dan orang yang buka mata batin, oke lah, mungkin bisa ditutup baik itu. Tapi kan apakah bisa dibersihkan memorinya, kenangannya? Makanya kalau misalnya Akang bisa nggak buka mata batin? Akang nggak bisa apa-apa. Ngomong aja ini diomongin gitu kan. Bicara aja tuntut bicara. Bukan milik Akang kayak gitu kan misalnya. Tapi lebih penting untuk apa kita memperhitungkan atau pengen buka mata batin yang sekedar hanya pengen lihat hantu. Kalau pengen lihat hantu ya ikut aja hunting sama FHI ya kan, foto-foto. Jadi gitu aja simpel. Iya dong. Uji nyali dah tuh. Iya. Iya gitu, ngapain sih Iya, buka kita mata ada batin? Sesi uji nyalinya. cuman kita nggak bilang uji nyali, kita bilangnya hening. Jadi Hening. sendiri atau nggak berdua tapi di beda ruangan gitu. Iya kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Yes. Nah, soalnya, oke, kayaknya gue nggak jadi buka mata batin kayaknya. Gue belum siap. Gitu. Lebih ke situ sebenarnya, lebih ke situ. Karena kalau memang apa yang berhak kita miliki, maka akan tetap jadi milik kita. Iya. Kalaupun yang bukan hak milik kita, berusaha kita mendapatkan, akhirnya akan pergi juga. Gitu. Ada lagi? Udah sih paling cukup tuh, kita udah sangat menjawab banget kan pertanyaan dari Kang Reza sendiri ya. Terima kasih.
Kalau misalnya nanti kita ada satu hal yang bisa bersinergi ke depannya, kayak kan suka hunting juga ke suatu tempat, explore gitu. Mungkin nanti dari pihak Mula juga bisa membantu untuk memediasinya kemana dan seperti apanya gitu ya. Yang pasti apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungan jawabnya. Jadi setiap perbuatan tidak akan lepas dari efek akibat perbuatan kepada manusianya. Sebab akibat ya. Sebab akibat, betul. Jadi nggak perlu khawatir orang lain berbuat apa kepada kita. Yang kita harus khawatirkan kita berbuat apa pada orang lain. Yes. Orang lain mau jahat sama kita, mau menghina, mau hujat, mau apapun, biarin, maafin, lupain. Kita yang nggak boleh seperti itu. Gitu. Yang dalam hunting juga segala macam harus tetap diutamakan niat dan itikadnya bulat untuk semakin memantapkan diri, yakin bahwa Tuhan itu penguasa seluruh alam. Jadi ketika kita ketemu sesuatu hal apapun, bukan jadi kagum sama yang kita ketemui, bukan jadi kagum sama kemampuan diri, tapi semakin kagum sama kebesaran ilahi. Gitu sih mungkin untuk kata-katanya ini, karena udah 5 jam kita kayaknya. 16. Yes, mungkin ada untuk di episode ini ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman untuk yang mungkin kalian mau rekrut anggota baru gimana, silakan. Oh mungkin Sampein. kalau buat teman-teman yang emang kebetulan tertarik dengan kegiatan huntingnya Fotografi Hunting Indonesia, bisa langsung follow aja di @official.fai. Nah nanti di situ kita bakal kasih info-info, nggak cuma kayak info jadwal hunting, tapi yang utama sih pasti jadwal hunting ya, kita bakal share di situ ya kan, lokasi hunting juga, dan mungkin hasil foto dan juga beberapa artikel yang emang dimuat oleh oleh admin kita sendiri gitu, yang emang fungsinya supaya untuk menambah bahan bacaan kita lagi deh gitu, semakin supaya literasi kita juga semakin kasah sih, mungkin lebih ke situ. Ya, ada Febri mungkin ada yang mau disampaikan? Udah cukup. Cukup. Fajar? Safar. Eva aja Safar? Oh, nggak ada. Serangan Nggak panjang. ada. Oke. Sheila? Udah sih, udah cukup. Udah cukup. Oh ya? iya, nanti Hah? insya Allah mungkin kedepannya kita bisa kerja bareng Kang Reza. Jadi Amin. mungkin nanti kita pas ekspor bareng Kang Reza tuh lebih. Betul. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Jika Tuhan merestui. Tunggu aja. Jika Tuhan merestui, semesta juga mendukung. Amin. Semesta dukung ya. Yang pasti teman-teman, sobat Mula semuanya yang udah menyaksikan obrolan dari awal sampai akhir, ini harus tetap dikaji dan olah lagi. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi ini kalau ada baiknya ambil sebagai referensi. Ya, tapi jangan langsung dipercayai jadikan kebenaran mutlak, jangan. Karena setiap manusia sama-sama belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid, semuanya sama-sama belajar untuk menjadi yang benar, terus-terus benar. Jangan pernah berhenti belajar agar kita menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Kerja Rahasia, FAI, sampai ketemu lagi di mantra. Salam damai seluruh alam.